Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Gofrandi Raihan dengan NIM B1B1211117. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem perpajakan tentang jenis-jenis pajak. Eh, Apa itu pajak? Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari eh, warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia eh, dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis perpajakan pusat. Pajak secara umum merujuk pada sistem pengumpulan dana oleh pemerintah pusat dalam suatu negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Pajak ini bersifat wajib dan dikenakan pada berbagai sumber pendapatan seperti penghasilan individu, perusahaan, barang, dan jasa. Tujuan utama dari pajak nasional adalah untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan membiayai proyek-proyek infrastruktur serta layanan penting lainnya. Pajak pusat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur ekonomi dengan cara mengendalikan inflasi, mendorong investasi, atau mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, tipe dan tarif pajak nasional dapat bervariasi antara negara-negara, tergantung pada sistem pajak yang diterapkan dan kebijakan fiskal pemerintah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah atau negara pada tingkat nasional atau federal. Pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Pajak nasional bisa bervariasi termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan dana yang diperlukan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dan membiayai kebijakan publik. Menurut Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus menyatakan bahwa pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan pada umumnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak pusat. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar. Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah pertama yaitu barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok atau barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, atau pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Yang keempat yaitu bea materai. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kuitasi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang terakhir yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak ini adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan pada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota. Masalah yang dihadapi pemerintah adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Selanjutnya, database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi wajib pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran, bahkan akan dikorup oleh sebagian dari pegawai pajak. Terima kasih. Sekian jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Selanjutnya